Halo teman-teman semuanya, kali ini Mela akan berbagi pengalaman mengenai peristiwa gempa bumi Lombok tahun 2018 yang terjadi di bulan Juli. Jadi kalau dihitung-hitung, peristiwa tersebut telah terjadi 3 tahun yang lalu. Dan gempa bumi Lombok ini cukup memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini. Terutama pada saat itu banyak aktivitas masyarakat yang terhenti, yang terpaksa harus ditunda terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Karena pada saat itu gempa pertama terjadi di malam hari sebesar 7,0 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya ada gempa susulan sebesar 6,4 skala Richter dan banyak lagi gempa kecil lainnya. Karena gempa bumi Lombok itu terjadi secara berturut-turut, bahkan setiap hari selama berapa minggu, itu membuat saya cukup merasakan trauma. Setelah saya mencoba untuk menenangkan diri, akhirnya saya bergabung dengan teman-teman saya untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak yang lebih besar karena berada di pusat gempa, yaitu di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Jeliman Ireng namanya, di Pemenang Timur. Posisi dari Jeliman Ireng ini berada di dataran tinggi, tepat di pinggir Pulau Lombok. Jadi ketika kita menyusuri Jeliman Ireng itu, di bagian ujungnya kita bisa melihat pemandangan gili-gili yang ada di Pulau Lombok. Pemandangannya bagus sekali dari atas sana. Dan pertama kali saya ke sana, saya sudah bisa merasakan betapa sengsaranya masyarakat di sana, karena hampir sebagian besar rumahnya sudah hancur rata dengan tanah, termasuk tempat ibadah mereka. Kebetulan di sana dihuni oleh masyarakat beragama Buddha, jadi wihara mereka sudah hancur. Melihat kondisi tersebut, tentunya saya dan kawan-kawan merasa prihatin terhadap masyarakat di sana. Oleh sebab itu, kami membagi tugas untuk membantu mereka yang di sana. Ada yang membersihkan reruntuhan bangunan, kemudian ada yang mempersiapkan tenda darurat, ada juga yang membawa makanan untuk masyarakat di sana beserta air bersih. Nah, pada saat itu saya dapat kebagian tugas untuk melakukan trauma healing kepada adik-adik di sana. Jadi anak-anak di sana cukup banyak dan rentang usianya itu dari 4 sampai 15 tahun. Pertama kali saya bertemu dengan adik-adik dari Jeliman Ireng, saya bisa merasakan antusias dan semangat mereka meskipun dalam kondisi yang sangat terpuruk pada saat itu. Yang saya sukai dari adik-adik di sana adalah mereka sangat percaya diri, karena biasanya anak kecil itu takut untuk bertemu dengan orang asing. Namun pada saat pertama kali saya datang ke sana, ada salah satu di antara mereka yang menawarkan diri untuk memperkenalkan dirinya di depan teman-teman, dan itu berlanjut satu persatu sampai semuanya maju untuk berkenalan. Setelah perkenalan diri tersebut, saya bersama teman-teman mengadakan permainan sederhana untuk adik-adik di sana. Berikut videonya. Ayo, masuk. Pelan-pelan. Jadi kalian bisa lihat kan bagaimana semangat adik-adik di sana. Mereka bisa tetap tertawa, kemudian bercanda dengan teman-teman. Bahkan saya sendiri tidak melihat ada beban dalam diri mereka pada saat itu. Kemudian setelah game ular naga itu, saya coba untuk mendekati adik-adik tersebut secara personal satu persatu, sembari mereka istirahat makan siang. Beberapa di antara mereka saya sempat ajak berbicara mengenai bagaimana pengalaman mereka pada saat gempa itu terjadi. Salah satu di antara mereka memang mengalami luka ringan karena terkena reruntuhan bangunan pada saat gempa, tapi mungkin karena dunia anak-anak yang memang semestinya bermain, bercanda dengan teman-temannya, bisa melupakan gitu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Pertanyaan yang paling saya ingat dari seorang gadis kecil dari Jeliman Ireng adalah ketika ia bertanya, "Rumah Kak Mela hancur nggak?" Kemudian di sana saya agak terkejut karena
Rumah saya memang pada saat itu dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja ada beberapa genteng yang jatuh dan hancur, tapi secara keseluruhan rumah saya masih jauh lebih baik dari apa yang dialami oleh adik tersebut. Jadi saya hanya menjawab, nggak hancur sih, cuma beberapa genteng jatuh dan pecah gitu. Kemudian dia kembali bertanya, kok rumah Kak Mela nggak hancur sih? Kok rumah saya hancur atau rumah saya jelek ya? Gitu. Ya tentunya itu sebenarnya pertanyaan yang sangat polos, tapi cukup membuat saya pada saat itu terdiam selama beberapa saat untuk memikirkan apa jawaban yang tepat. Karena satu sisi saya takut adik itu jadi patah semangat atau tersinggung karena jawaban saya. Namun pada akhirnya saya memilih untuk mengatakan, pusat gempanya ada di Lombok Utara, Dek. Jadi gempanya besar di sini. Kalau di rumah kakak gempanya nggak terlalu terasa, jadinya rumahnya masih berdiri kokoh. Kalau di sini mungkin karena gempanya besar, akhirnya rumah dia hancur gitu. Karena saya takut ya kembali menanyakan hal-hal yang membuat saya bingung untuk menjawabnya seperti apa. Akhirnya saya coba untuk mengalihkan dia untuk kembali bermain bersama teman-teman. Dan berikut beberapa video saya bersama teman-teman juga dalam proses trauma healing di Kilimanjaro. Petani yang banyak sih, banyak apa? Pisang. Coba tadi mana kancil mana? Siapa yang dari kancil tadi? Siapa namanya? Willy. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati dan sungguh saat ini. Siapa suka hati bilang hore, hore. Sampai pada suatu hari, tepat di hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, kami mengadakan kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan, dan antusias warga di sana sangat luar biasa, di mana mereka kami minta untuk mengecat reruntuhan dengan cat merah putih berisikan tulisan motivasi untuk menyemangati teman-teman yang ada di sana bahwa keadaan akan membaik, semuanya akan baik-baik saja. Dilanjutkan dengan upacara bendera dan lomba-lomba untuk adik-adik di sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Semangat mereka dalam merayakan kemerdekaan Indonesia pada saat itu tentunya sangat menginspirasi kami yang bertempat tinggal jauh dari pusat gempa. Oleh karena itu, kita pastinya tidak ingin kalah semangat dengan mereka yang tinggal di sana pada saat itu. Membutuhkan masa pemulihan yang cukup lama untuk kembali melakukan aktivitas normal bagi masyarakat di Pulau Lombok akibat adanya bencana gempa bumi tersebut. Namun, belum saja selesai, kita sudah disambut oleh bencana baru, yaitu pandemi COVID-19. Yang saya rasakan juga yaitu dampaknya di bidang pendidikan, yang mana pada saat bencana gempa bumi terjadi, banyak sekolah dan juga kampus yang ditutup, dan itu berlanjut hingga terjadinya pandemi virus corona hingga saat ini. Dilanjutkan dengan kuliah online, yang mana kita masih belum terbiasa dengan pola belajar seperti itu. Akhirnya banyak materi pembelajaran yang tidak dapat terserap dengan baik. Kita yang berada di Pulau Lombok merasakan dampak yang cukup panjang karena adanya dua bencana ini, yaitu gempa bumi Lombok dan juga pandemi virus corona. Mela pribadi merasa kesulitan untuk menghadapi bencana ini, yang mana di satu sisi sebagai mahasiswa saya harus produktif untuk menjalani hari-hari saya, namun di sisi lain ada batasan-batasan yang harus kita ikuti demi kepentingan bersama, seperti protokol kesehatan. Sekarang ada PPKM yang cukup menghambat
beberapa aktivitas ya, mau tidak mau demi keselamatan bersama harus kita ikuti. Pesan dari Mela buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Demikian pengalaman singkat yang bisa Mela bagikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera.